session, jadi sifatnya adalah berbagi. Jadi bukan berarti saya yang lebih banyak tahu kemudian memberi tahu, tapi lebih kepada apa yang saya ketahui itu yang saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa atau secara umum gitu ya, juga sudah cukup memahami bagaimana pentingnya berpikir positif dan bagaimana caranya mengembangkan emosi positif di dalam diri kita. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan penjelasan dulu secara singkat aja. Next, Bapak Imat, mohon maaf. Oke, ini judulnya tadi. Next. Nah, ini adalah problem yang sedang kita hadapi bersama saat ini karena kita berada di masa pandemik coronavirus ya. Jadi memang seluruh dunia itu sedang merasakan situasi pandemik ini. Jadi seperti imbauan pemerintah bahwa selama situasi pandemik itu kita belajar dari rumah. Nah, ini biasanya teman-teman yang masih sekolah itu sekolah dari rumah, atau yang kuliah itu banyak mengikuti kuliah daring ya secara online. Kemudian bekerja dari rumah, work from home, itu juga dilakukan oleh beberapa bidang pekerjaan yang memungkinkan untuk dikerjakan dari rumah. Namun beberapa sektor yang seperti kita tahu mungkin masih bekerja di luar rumah. Kemudian kita juga melakukan ibadah di rumah. Nah, ini juga cukup menantang ya bagi daerah yang nuansa religiusitasnya itu cukup tinggi. Gitu. Dilarang ke masjid. Tadi yang seperti pertanyaan Pak Mubarak, dilarang ke masjid, katanya kita takut atau segala macam gitu, nggak percaya pada perlindungan Allah dan lain sebagainya. Kemudian berita-berita yang kita dapatkan baik itu dari televisi ataupun media sosial di gadget kita gitu ya, apakah itu beritanya benar ataupun banyaknya juga berita-berita hoax gitu ya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan merasakan gitu. Apa yang kita rasakan itu juga terpengaruh dari apa yang kita lihat, kita baca, kita tonton gitu. Kemudian situasi PSBB. PSBB ini yang sedang dilakukan dan digencarkan oleh pemerintah terutama Kalimantan Selatan. Mungkin di setiap daerah pun juga banyak yang melakukan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ya. Ini juga memiliki tantangan sendiri dalam permasalahan terutama dalam hal ini psikologis ya, meskipun ekonomi juga ada di dalamnya, kemudian kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, apa saja dampak kesehatan mental yang dirasakan oleh orang dalam situasi pandemik ini? Jadi memang banyak yang merasakan problem-problem masalah mental ini. Misalnya kepanikan, ya panik kita terhadap situasi yang seperti ini, cemas, ketakutan, apakah kita kena atau enggak gitu ya. Cemas kalau misalnya melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian mengalami gangguan emosi atau mungkin stres gitu ya, untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari bentuk penyesuaian diri atau ritme perubahan yang cukup besar yang terjadi, misalnya dari kita tatap muka sebelumnya, kemudian beralih ke metode daring, tugas yang menumpuk dan lain sebagainya, yang kemudian menambah stres gitu. Atau bisa jadi sampai berujung pada depresi, sehingga bisa memunculkan berbagai gejala psikosomatis, misalnya merasa batuk, merasa demam gitu ya, merasa udah kena nih, kayaknya saya kena kena virus gitu. Jadi ada kekhawatiran itu. Jadi memang seluruh dunia sedang merasakan ketakutan akan gangguan mental yang mereka hadapi akibat dari pandemi ini. Nggak bisa keluar rumah, aktivitas terbatas, dan berada di dalam ketidakpastian itu membuat kita ada kegelisahan, ketakutan, apakah ada gejala-gejala yang kita rasakan terkait dengan permasalahan psikologis. Gitu, itu penelitiannya ya, memang terbukti bahwa mulai meningkat gitu permasalahan kesehatan mental selama pandemi ini. Kemudian
Nah, secara teoritis, siklus psikis itu adanya pikiran, kemudian mempengaruhi pada emosi, dan juga terpengaruh pada fisiologis gitu ya, secara fisik yang kemudian akan berpengaruh pada perilaku. Kayak contohnya akan saya sampaikan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Next, Bapak Imas. Oke, nah pandemi itu sebagai stresor. Nah, stresor ini akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir gitu ya. Apakah kapan situasi pandemi ini berakhir misalnya, atau yang sedang stres menghadapi tugas akibat dari wabah COVID-19 ini berpikir bahwa merasa ini tuh sudah berat sekali bebannya, merasa tertekan gitu. Pada akhirnya berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada emosi gitu. Muncul perasaan gelisah, takut, atau perasaan tertekan tadi yang berpengaruh juga pada kesehatan tubuh. Seperti yang kita tahu, seseorang yang mengalami stres itu bisa membuat imun tubuh menjadi melemah gitu ya. Itu perlu diwaspadai ketika kita sudah stres, imun tubuh melemah, maka otomatis akan mudah untuk terserang berbagai penyakit gitu. Tapi di sini sebenarnya kita bisa gitu, memilih bagaimana pikiran, emosi, dan reaksi tubuh itu ke perilaku kita. Apakah kita bisa berperilaku positif atau berperilaku negatif? Apakah kita ngurung diri di kamar, nangis, bisa takut, atau kita mencari cara bagaimana caranya kita tetap eksis, artinya tetap melakukan hal-hal yang positif. Gitu. Next. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sagir tadi, bahwa manusia itu dia lahir dengan fitrah dan bakat alaminya dan mempunyai keunggulan dalam hal berpikir dan merasa gitu, yang mungkin itu tidak ada di makhluk yang lainnya. Proses berpikir itu mengakibatkan kita memiliki hak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan memutuskan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk kita pikirkan. Gitu. Nah, dari hasil berpikir itu maka bisa muncul emosi tertentu. Jadi kalau misalnya pikirannya itu negatif, maka emosi yang keluar biasanya juga negatif. Begitu juga sebaliknya. Kemudian emosi dan hasil pemikiran tersebut memancing kita untuk bereaksi atau berperilaku tertentu akibat dari adanya pikiran dan emosi tersebut. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sagir, bahwa prasangka atau suuzon itu adalah itu sudah ada di dalam diri manusia gitu. Nah, kalau di dalam psikologi, suuzon itu sama halnya dengan pikiran negatif atau negatif thought. Nah, tadi sudah ada itu artinya memang secara otomatis biasanya ketika kita menghadapi satu peristiwa tertentu, kejadian tertentu, kita akan mikir, nah yang otomatis ini biasanya sifatnya negatif gitu. Kita berprasangka dulu. Prasangkanya itu yaitu tadi suuzon, prasangka-prasangka buruk, prasangka-prasangka negatif. Oleh karena itulah kita dilarang untuk suuzon, dan kita gimana caranya biar nggak suuzon, maka kita harus melatih diri kita untuk tetap berhusnuzon gitu ya. Di dalam psikologi disebut dengan berpikir positif. Berpikir positif ini perlu dilatih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak serta-merta kita secara otomatis berpikir positif kalau kita tidak terbiasa untuk berpikir positif. Gitu. Maka kita perlu membiasakan diri untuk berhusnuzon, untuk selalu berpikir positif. Gitu. Salah satu caranya adalah dengan positive self-talk. Positive self-talk itu salah satu treatment di dalam psikologi yang mudah, kemudian murah, dan itu bisa membantu diri kita. Jadi kita bisa mengaplikasikan positive self-talk ini terhadap diri kita.
gitu ya. Ada 3 tahapan yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu coba ya. Yang pertama itu adalah observasi diri. Nah, di sini penting sekali ibaratnya ya, kalau menurut saya positif self talk itu adalah bentuk operasional dari husnuzon. Jadi kita bisa integrasikan antara husnuzon dan positif self talk ini. Positif self talk ini awal munculnya dari Meichenbaum. Jadi latihan positif self talk itu ada beberapa istilah tentang self talk ini, ada inner dialogue, ada beberapa gitu yang terkait dengan positif atau self talk ini. Nah, kita sadari dulu apa sih pikiran negatif kita kalau misalnya situasinya terjadi sesuatu gitu ya, COVID misalnya, pandemi. Apa pikiran negatif kita? Nah, kita perlu aware dulu, sadari dulu apa yang kita pikirkan, kalimat apa yang biasanya kita ucapkan secara tidak sadar, dan itu akhirnya berpengaruh pada emosi dan perilaku. Setelah dapat kalimat-kalimat apa saja yang ada, kita bisa mulai memformulasikan kalimat positif yang sesuai dengan diri kita masing-masing, karena ini sangat personal sekali ya, jadi tidak bisa satu orang menggunakan kalimat yang sama gitu, atau digunakan kalimat semua orang gitu, kalimatnya sama, itu nggak bisa, karena masing-masing orang memiliki kalimat negatif yang spesifik gitu, sehingga formulasi kalimat positifnya pun juga harus spesifik. Semakin spesifik, semakin detail, itu akan semakin bagus. Nah, di dalam memformulasikan kalimat positif ini, Pak Iman mohon ingatkan kalau saya terlalu panjang penjelasannya. Di dalam memformulasikan kalimat positif ini perlu diperhatikan bahwa kalimat-kalimat itu jangan menggunakan jangan gitu. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak gitu. Itu adalah kalimat-kalimat negasi. Jadi gunakanlah kalimat atau kata yang memang nilainya positif. Gitu. Misalnya saya tidak panik gitu. Saya bisa tidak panik. Itu sebaiknya dihindari. Lebih baik diganti saya mampu untuk tenang. Saya mampu untuk mengelola emosi saya. Gitu. Jadi lebih kepada kalimat positif yang lebih detail dan spesifik tergantung dari kalimat negatif apa yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian ini juga yang kunci utamanya adalah latihan rutin terus-menerus. Kalau udah kita temukan nih formulasi yang sesuai kalimat positifnya, kita latih terus-menerus. Misalnya bangun tidur atau sebelum tidur. Bangun tidur dan sebelum tidur kita ucapkan masing-masing 3 kali kalimat itu tadi, atau pokoknya setiap kali ada situasi yang membuat kita memunculkan kalimat negatif, langsung kita ucapkan. Nah, ini perlu dilafalkan ya. Jadi makanya tadi saya bilang positive self talk ini adalah operasional dari husnuzon, sesuai dengan apa yang, koreksi bila saya salah, bahwa ketika kita mengucapkan secara pelafalan atau diucapkan dengan kata dan kalimat, itu akan lebih tertanam. Kita tulis, kita ucapkan gitu, dan kita rasakan. Itu akan lebih terinternalisasi di dalam diri kita. Gitu ya. Nah, ini untuk selanjutnya dari kita ubah pikiran kita menjadi positif tadi, kita gantikan kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif, maka diharapkan emosi-emosi yang tadinya muncul negatif itu bisa terganti dengan emosi yang positif. Ini beberapa contoh emosi positif dan negatif. Jadi emosi kalau psikologi itu ada positif dan negatif artian sebenarnya ya. Jadi misalnya lagi emosi, emosinya apa? Emosi positif atau emosi negatif? Orang senang, gembira, itu juga emosi, tapi emosinya positif. Nah, emosi negatif itu ada banyak, ada benci, sedih, takut, jengkel, cemburu, bersalah, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari emosi. Next, nah ini adalah bagaimana suatu emosi itu coba kita telaah. Jadi stimulusnya apa? Yang kejadian yang menstimulasi dari munculnya emosi itu apa? Kemudian bagaimana perilakunya gitu ya? Bagaimana adaptive effect-nya? Gitu. Itu bisa dilihat. Next.
Jadi, menjadi positif itu bukan tidak membiarkan emosi negatif masuk dan kelihatan ceria setiap saat. Karena ada istilah yang namanya toxic positivity yang sekarang memang lagi tren ya, diucapkan bahwa orang-orang yang memberikan motivasi kata semangat itu bisa menjadi toksik. Nah, tapi di sini secara operasional artinya kita bukan, coba kita lihat ya, yang pertama tadi tahapannya adalah kita terima dulu bahwa di dalam diri kita itu ada hal-hal yang negatif, ada kalimat yang negatif. Kita terima dulu, dan itu jangan dijadikan sesuatu yang bisa mencemari hidup sehingga menghambat kita dalam pengembangan diri. Lebih kepada kita terima emosi kita, apapun emosi negatif, positif, itu adalah bagian dari diri kita, tapi jangan membiarkan emosi negatif itu membuat kita menjadi terhambat dalam berkembang. Di bawahnya, slide selanjutnya itu ada contoh toxic positivity ya, kayak jangan menyerah gitu ya, tanpa kita tahu persoalan yang dialami itu apa. Jangan menyerah atau tetap positif. Wah, kamu kurang bersyukur, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan seseorang semakin merasa terpuruk. Tapi ketika kita mengeluarkan kalimat-kalimat empati, ini juga berlaku untuk diri kita sendiri. Jadi kita terima dulu, empati dulu. Apa yang kita rasakan ya memang begitulah adanya gitu. Tapi kita tidak terlarut dengan emosi-emosi yang negatif. Misalnya wajar kita merasa kecewa dalam keadaan ini. Jadi tidak merasa sendiri dalam menghadapi pandemi misalnya gitu. Semua orang seluruh dunia itu sedang menghadapi permasalahan yang sama. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Dan kita bisa melewati itu. Next, yang terakhir itu adalah resilience ini adalah ketangguhan. Jadi bagaimana kita menjadi tangguh dalam konsep resiliensi, bukan berarti individu, keluarga maupun masyarakat terbebas dari tekanan. Melainkan mampu mengelola tekanan yang dirasakan dengan cara-cara yang tepat, menggunakan coping yang efektif, dan beradaptasi positif terhadap situasi yang telah kita hadapi. Dan itu juga yang sedang kita hadapi bersama terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi ketangguhan kita lah yang sekarang sedang diuji dan dicari bagaimana cara menjadi resilient. Ya, Pak Imad, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan ya, kita coba mengintegrasi tadi antara husnuzon dan positif self-talk. Ada 4 yang bisa kita prasangka-baikan gitu. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, yang ketiga adalah ujian, yang keempat itu adalah melihat ciptaan. Nah, di pandemi COVID-19 ini, yang pertama kita perlu suuzon bahwa corona itu adalah salah satu ciptaan Allah, dan kita berhusnuzon bahwa Allah yang memerintahkan COVID dan kawan-kawannya itu untuk tersebar ke seluruh dunia, bahwa itu untuk sebagai bentuk ujian bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Dan kita juga jadi belajar dari pandemi COVID-19 ini bagaimana kita mensyukuri nikmat. Artinya misalnya nikmat bisa 24 jam bersama keluarga gitu dan lain sebagainya. Serta melihat bentuk ketaatan kita bagaimana ketika diuji itu apakah kita semakin taat atau semakin jauh. Terima kasih Pak Imad. Terima kasih Bu Nadia Fadila atas psikolog yang sudah menyampaikan teorinya tadi mengenai positif self-talk. Perilaku itu pengaruhi sekali oleh pikir yang ada pada manusia. Kalau misalkan pikirannya positif, maka perilakunya pun akan menjadi positif. Kalau pikirannya negatif, maka perilakunya pun akan berkorelasi menjadi negatif. Ya. Analoginya itu seperti air di dalam gelas itu ya, air di dalam gelas itu. Jadi ketika di dalam gelas itu airnya adalah air susu